Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para jamaah musalla assalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, lanjut dengan kajian ilmunya Allah. Salawat salam yang setepat-tepatnya, semurni-murninya, semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut sampai kiamat. Para jemaah sekalian, malam ini kebetulan sudah masuk bulan Sya'ban ya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat. Qala alaihi salatu wassalam, ini akhraja Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala alaihi salatu wassalamu, dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadaruna lima summiya Sya'ban. Tahukah kamu para sahabat kenapa diberi nama bulan Sya'ban? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusan Allah yang lebih tahu. Qala, dawuh Rasulullah SAW, li'annahu, karena sesungguhnya bulan Sya'ban itu yatasya'abu fihi khairun katsirun, Allah menurunkan kebaikan-kebaikan yang banyak, tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus qala alaihi wasallam, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian, mi'atu juz'in. Jadi Allah menciptakan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atu wa tis'ina. Rahmat Allah yang 99 itu masih di sisi Allah, masih dipegang oleh Allah SWT, tidak dikeluarkan.
Jadi yang ada sekarang ini hanya satu rahmatnya Allah SWT, yang oleh Allah diturunkan kepada seluruh alam dari Nabi Adam sampai kiamat. Ini satu rahmat saja. Yang 99 rahmat masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzala fil ardi, Allah telah menurunkan rahmat tersebut di muka bumi ini juz'an wahidan, hanya sebagian, satu bagian saja, ya. Famin dzalika, maka dari rahmat yang satu itu tatarahamul khalaiku hatta tarfa'adzabah hafiruha an waladiha khosyata ayusibahud darar. Dengan satu rahmat tersebut, para makhluk itu dapat menyayangi, termasuk kita ini sayang kepada anak kita. Para makhluk menyayangi keturunan-keturunannya, anak-anaknya. Itu dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai makhluk itu takut kalau anaknya, termasuk kita, itu tertimpa sesuatu yang membahayakan. Kan semuanya kan takut ya, takut tertimpa bahaya anak-anak kita. Itu sebenarnya hanya dari satu rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi. Subhanallah. Wa fi riwayatin li muslimin, dan ada satu riwayat juga oleh Imam Muslim, itu wa akharu tis'atu wa tis'ina, adapun rahmat Allah yang 99 tersebut, yarhamullahu ta'ala biha ibadahu, Allah akan mencurahkan rahmat yang 99 tersebut kepada hamba Allah yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Ya, apa satu rahmat Allah saja sudah seperti ini dunia ini. Luar biasa. Ya indah. Ya saling berkasih sayang. Bagaimana kalau kita mengalami 99 rahmatnya Allah kelak di hari kiamat? Subhanallah, ya. Lalu di sini yang perlu kita tekankan, ya, ini ruya anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis man soma, ada bahasanya ya. Tanggal berapa sekarang Syaban? Tanggal 7. Nah, tanggal 6 ya. Berarti masih ada kesempatan puasa Sya'ban, karena di sini man shoma, barang siapa yang berpuasa salasata ayamin, 3 hari, min awwali Sya'bana, dari awal bulan Sya'ban. Awal itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang tanggal 6, maka besok ini masih 6, 7, 8 ya. Jadi besok sekarang tanggal 6 kan, besok tanggal 6 berarti Rabu ya. Malam Rabu kan sekarang ya. Kamis, Jumat. Sampai Jumat ini masih tanggal 8 ya. 6, 7, 8. Ini termasuk awal bulan Sya'ban. Terus wasalasata min ausatihi, dan 3 hari pada pertengahan.
Pertengahan itu antara tanggal 10 sampai 20. Jadi berarti puasanya awal 3 hari, pertengahan 3 hari, wasala satam min akhirihi, dan 3 hari pada akhir bulan Sya'ban, berarti tanggal 20 sampai 30. Berarti 9 hari ya. Karena 3 ya. Maka kata beliau Rasulullah SAW, kataballahu lahu, dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sawaba sab'ina nabiyan, mendapatkan pahalanya 70 nabi. 70 nabi itu ya orang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah SWT khusus untuk dirinya sendiri, bukan untuk umat ya. Ini dapat pahalanya 70 nabi. Itu nabi ya. Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat ya. Jadi mendapatkan pahala 70 nabi. Wa kana kaman abadallah ta'ala sab'ina aman, juga mendapatkan pahala seperti beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Wa in mata fitil kasanati, dan apabila kebetulan sampai ajalnya pada tahun ini, jadi tahun ini sampai ke Sya'ban lagi ya, maka mata syahidan, dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid itu sulit ya. Orang mau mati syahid saja kalau melalui perang ya, karena memang sekarang tidak ada perang ya. Ya mati syahidnya ya melalui begini ini. Nah, syahid itu ada dua. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Kalau syahid akhirat, orang punya wudhu meninggal ke syahid. Orang puasa 9 hari bulan Sya'ban, sekalipun tidak punya wudhu, meninggal tahun ini juga dicatat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syahid dunia. Kalau syahid dunia dilarang dimandikan, dilarang disolati. Misalnya Pak Sabil. Lah Pak Sabil ini ditembak oleh musuh atau ditembak oleh penjajah. Maka setelah Pak Sabil wafat, ini dilarang dimandikan, dilarang disolati, dilarang dikafani. Jadi darahnya itu menyaksikan. Baju yang dipakai ya dengan itu sudah dikubur. Subhanallah ya. Dikubur. Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, man azzama Sya'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban. Ya termasuk puasa tadi itu berarti mengagungkan bulan Sya'ban. Wattaqillaha ta'ala, dan takut kepada Allah SWT. Bertakwa itu maksudnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya di bulan Sya'ban maksudnya. Wa amila bi ta'atihi, dan melaksanakan taat-taat yang lain kepada Allah. Wa amsaka nafsahu anil maksiyati,
dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Menjaga diri dari perbuatan maksiat, kecuali lupa ya. Ya kalau lupa biasa, sudah manusia lupa. Tapi kalau disengaja enggak ya, tidak ada unsur kesengajaan. Maka ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sana minal balaya wal amrad kulliha. Dan juga dijaga oleh Allah dari segala apa yang menjadi bahaya dan penyakit di tahun. Jadi insya Allah orang yang selalu takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya di bulan Sya'ban 1 bulan ya, maka oleh Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan dirinya. Amrod itu penyakit. Amrod itu berarti jamak ya, dari marodun, marodoni, amrodun. Satu penyakit marodun, marodoni dua penyakit, amrodun ini jamak taksir, jamak yang keluar dari rel mufrad. Jadi pentingnya kita melaksanakan melaksanakan taat kepada Allah di bulan Sya'ban. Ini ada dawuh Rasulullah juga. Ini isinya hadis semua ini ya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ahya, barang siapa yang menghidupkan. Menghidupkan itu berarti ya beribadah ya. Lailatal Idaini, pada 2 malam hari raya, berarti malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Kita tanggal berapa? Tanggal 15 Sya'ban ya. Nah, biasanya ulama-ulama salafus saleh itu membaca surat Yasin ya 3 kali dengan niat mohon pertama mohon umur yang barokah, yang kedua mohon rezeki yang luas barokah, yang ketiga niatnya mohon imannya kuat, ditambah iman sampai mengembuskan nafas terakhir ya. Ini namanya menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya. Maka bagaimana kata Rasul, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Artinya hati yang mati itu hati yang tidak berzikir kepada Allah, tidak anggap mati. Jadi hatinya selalu zikir kepada Allah ya. Hina tamutul qulub, ketika hati manusia-manusia yang lain itu pada mati, pada lupa kepada Allah, dia tetap dipelihara oleh Allah, bisa tetap hidup hatinya, hidup dalam rangka zikir senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang perbedaan orang yang zikir dan tidak zikir kepada Allah, ingat dan tidak ingat pada Allah, itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang selalu zikir dianggap hidup oleh Allah SWT. Tapi orang yang lupa kepada Allah, ghafil, maka dianggap mati sekalipun dia berjalan-jalan. Berarti ada mayit berjalan adalah orang yang dalam hidupnya tidak sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dipelihara dari matinya hati. Kalau kita itu menghidupkan 3 malam, 1 malam hari raya, 2 malam hari raya, dan 1 malam nisfu Sya'ban. Biasanya di sini ada bacaan Yasin enggak ya? Tidak ada ya. Tidak dibiasakan ya. Tidak dibiasakan. Yang mau gabung di Al-Arif silakan. Tapi habis maghrib sampai isya ya. Sholat tidak ada karena sholat itu bid'ah, sholat nisfu Sya'ban. Jadi baca Yasinnya tidak apa-apa karena memang ada tuntunannya ya. Ada tuntunan. Yang tidak ngambil tidak apa-apa, wong itu bukan wajib, sunnah saja. Yang mengatakan tidak ada tuntunannya ya tidak apa-apa karena ngajinya belum sampai ke itu. Tidak usah marah ya, tidak apa-apa. Oh ya, ngajinya belum sampai. Sehingga mengatakan sudah ada hadisnya. Karena begini, orang yang dibesti oleh Allah bisa naklif kitab seperti ini, hadis. Seperti Imam Syafi'i misalnya. Itu kalau menemukan hadis yang kata orang dhaif, itu rame dhaif gitu. Maka karena Imam Syafi'i ini oleh ibunya dipesan, aku bangga kalau kamu sudah menjadi laki-laki sungguh. Laki-laki itu orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya Imam Syafi'i itu mimpi ketemu Rasulullah. Tidak tahu ini jamaah ini sudah mimpi Rasul tidak ini? Insya Allah ya. Kalau belum mimpi ya perbanyak baca sholawat. Insya Allah bisa mimpi. Suatu saat Imam Syafi'i terus matur, ibu saya sudah mimpi Rasul. Aku belum bangga kalau kamu bertemu Rasulullah dalam mimpi. Aku bangga kamu laki-laki benar kalau sudah bisa dirawi Rasulullah ya qadatan. Jaga-jaga begini. Ada. Orang yang dekat pada Allah, dekat pada Rasulullah, itu biasa dirawi Rasulullah ya qadatan. Makanya Imam Syafi'i kalau ada hadis yang disebut di satu kitab itu, misalnya di Al-Muwatta itu kitab yang dikarang oleh Imam Malik, karena Imam Syafi'i ini santrinya Imam Malik ya. Itu kalau umum ini hadis dhaif. Ini Imam Syafi'i malamnya langsung matur pada Rasulullah, dirawi Rasulullah. Ya Rasul, ada hadis berbunyi begini. Apakah ini kata orang-orang dhaif? Apakah panjenengan memang tidak pernah dawuh seperti itu? Atau bagaimana? Rasulullah langsung dawuh, Pak Imam. Oh iya, itu saya memang mengatakan itu. Sekalipun orang tidak umum tahu itu iya betul, bukan dhaif, itu sahih. Kadang hadis sahih bagi orang yang tidak menemukan di kitab yang mereka pelajari terus mengatakan tidak ada dalam hadis. Hadis ini jutaan. Yang mengatakan tidak ada hadisnya itu kadang hanya hafal sekian puluh hadis. Nah, subhanallah. Jadi kalau saya yakin saja, asalkan sudah ada yang tanggung jawab, yang ngarang kitab itu sudah yakin. Makanya menghidupkan nisfu Sya'ban penting. Karena memang amal perbuatan manusia itu diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Jadi Allah mengangkat amal-amal kita ini, maka disebut juga nisfu Sya'ban itu pergantian buku catatan amal kita. Jadi raport kita dalam 1 tahun itu buku catatannya diganti oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Dan masing-masing akan menerima catatan amal ini. Makanya kata Allah, besok setelah menerima kitab masing-masing, ya ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri, bahkan ada yang orang kafir itu langsung menerima dengan punggungnya. Setelah menerima semuanya, maka kata Allah,
Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah kitabaka, catatan amalmu. Suruh baca masing-masing, buka. Kafa, cukup, binafsika, dirimu sendiri, al-yawma, pada hari ini, hasiba, yang menghitung amalnya. Jadi kalau menerima dengan tangan kanan ya enak, sudah senang terus. Ya Allah, biru. Tapi kalau tangan kiri, biru, merah, biru, merah, banyak merahnya. Kalau sudah banyak merahnya, maka digiring ke nerakanya Allah untuk dihukum. Dihukum selama perbuatan jeleknya itu. Ada yang sekian puluh tahun, ada yang ratusan tahun, ya. Orang tidak sholat satu kali disengaja, ini hukumannya 500 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ya apa? Kok lowong sholat ini satu kali. Tidak tahunya masih banyak sholat tahajudnya ada, witirnya ada, qabliyah batin. Oh, ditambeli. Oh, bisa ditambeli ya. Ditambeli, masih bisa. Akhirnya bisa langsung ke surganya Allah. Nah, makanya kalau golongan kanan, kalau dalam surat Waqiah itu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Ini langsung ke surga. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri langsung ke nerakanya Allah. Tapi ada di antara itu yang lebih baik dari golongan kanan. As-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Tapi sedikit ini, Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sekarang ada orang yang as-sabiqunal awwalun, yang muqarrabun pada Allah itu ada. Yaitu orang yang senantiasa hatinya mu'allakum billah, senantiasa berasik masuk dengan Allah SWT dalam setiap keadaan. Namanya al-arif. Bukan masjidnya ya, hatinya. Al-arifu kainun ba'in. Orang yang kenal kepada Allah kainun ba'in, sekalipun lahiriahnya bersama makhluk, tapi ba'in, batinnya tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang nantinya pada akhirnya di pangkat arifin, kenal dengan Allah, lahiriahnya bersama makhluk, tapi batinnya kita, hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Nah, ini al-arif namanya. Makanya orang yang sudah kenal Allah disebut al-arif billah. Misalnya Kiai Hamid al-arif billah, Kiai Hasan Sepuh, Kiai Hasan Genggong al-arif billah. Dan banyak orang-orang arif billah itu, orang-orang walinya Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya, menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Berarti nisfu Sa'ban 9 hari lagi. Yang mau gabung di Al-Arif habis maghrib, sholat maghrib di sini, bisa gabung di sana. Yang mau, yang tidak mau ya tidak apa-apa juga. Itu hanya sunnah saja. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.